Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore ya untuk adik-adik semua dimanapun berada ya. Semoga adik-adik semua juga keluarga yang berada di rumah dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang suatu apapun. Nah, baiklah ya, untuk sore hari ini ya kita akan melanjutkan kembali ya pembahasan soal-soal tes potensi skolastik untuk subtes kuantitatif dalam rangka ikhtiar kita menghadapi UTBK SBMPTN 2021 ya. Nah, tentu ya dengan waktu SBMPTN yang sudah sangat dekat di bulan April ya, maka persiapan kita juga harus lebih banyak gitu ya. Latihan-latihan yang harus dilakukan harus lebih diintensifkan ya. Nah, berdasarkan catatan yang ada di Bapak ya, terakhir sudah sampai kaji latih 6 nomor 4 ya. Mohon dikoreksi kalau keliru ya. Nah, jadi mulai sore ini ya kita akan melanjutkan ya dengan soal nomor 5 ya, kaji latih yang ke-6. Ya tadi sudah Bapak buka ya soalnya dari tadi ya, harapannya tentunya sudah pada mengerjakan ya. Nah, baiklah ya, kita lihat untuk soal ini. Angka di dalam segitiga dibentuk dari angka di luar segitiga menggunakan pola aritmetika tertentu. Jika pola aritmetika pada ketiga buah segitiga berikut adalah identik ya, maka X sama dengan ya. Ya, untuk soal-soal seperti ini ya, termasuk soal yang mudah pun ya, ya kita tidak bisa langsung melihat ya, oh ini polanya begini gitu ya. Jadi harus dilihat dulu, diamati dulu, diperhatikan data-datanya seperti apa. Nah, baru setelah itu ya kita bisa membuat suatu kesimpulan ya. Sebagai contoh ya, kalau kita perhatikan ya pada segitiga pertama bahwa angka 8 yang ada di tengah-tengah itu ya, di tengah-tengah segitiga ya, kalau kita lihat-lihat itu merupakan hasil operasi pertama 12 yang di kiri ya, dijumlahkan dulu dengan yang di kanan 28 ya. Nah, 12 dengan 28 ini kalau dijumlahin kan 40 ya. Nah, kemudian kita bagi dengan 5 ya. Jadi 8 itu adalah 40 bagi 5 ya. Nah, itu untuk segitiga yang pertama. Nah, pola ini kalau tidak sesuai dengan pola kedua, berarti polanya harus cari yang berbeda. Kalau sesuai, ya berarti itu pola yang digunakan. 6 ya, pada segitiga yang kedua adalah angka yang di sebelah kiri 6 plus sebelah kanan 18 bagi yang di bawah 4 ya. Nah, 6 adalah 24 bagi 4. Nah, ternyata sesuai ya. Maka ya nilai X yang berada pada segitiga ketiga ya, yaitu X ya, itu sama dengan angka sebelah kiri 15 plus sebelah kanan 17 lalu dibagi dengan 8 ya. Hasilnya adalah 32 bagi 8 ya. Dalam hal ini adalah 4 ya. Dengan demikian ya, untuk nomor 5 ini jawaban yang kita pilih adalah jawaban B ya. Yaitu untuk soal nomor 5 ya. Nah, silakan ya, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu ya. Ya, kalau tidak ada nanti akan segera berlanjut ke soal berikutnya yaitu nomor 6. Ya, kita tampilkan dulu soalnya ya, nomor 6 ini. Nah, ini baru kalimat soalnya ya.
Data penunjangnya kita tarik dulu. Ya ini ya datanya. Nah, soalnya ya sama dengan soal nomor 5 tadi ya. Hanya kalau soal nomor 5 itu bentuknya segitiga ya. Kalau di soal nomor 6 ya bentuknya adalah segi 4 ya. Nah, ini soalnya berbentuk segi 4 ya. Nah, ini juga harus dilihat-lihat dulu ya, dicoba dulu ya, trial dan error, misalnya 4 kali 2, 3 kali 5, pokoknya dicobain aja gitu ya, berbagai pola yang mungkin. Nah, ternyata ya kalau kita coba-coba terus ya, nanti akan kita dapatkan suatu pola yang tetap ya. Nah, pola yang tetapnya apa ya? Jadi pada segi 4 yang pertama ya, angka 6 ya. 6 ya. Nah, itu diperoleh ya dengan cara angka yang kiri, bawah dan kanan ini kita jumlahkan ya. Kiri, bawah dan kanan ini kita jumlahkan ya. Nah, lalu kita bagi dengan yang di atas ya. Jadi 6 itu ya adalah hasil dari 4 tambah 3 tambah 5 ya, bagi 2 ya, alias 12 bagi 2. Nah, sekarang kita cek apakah pola ini berlaku untuk segi 4 yang kedua. 4 sama dengan ya. Nah, kita lihat angkanya 7, 9, 8 ya. Nah, coba kita jumlahkan ya. 7, 9, dan 8 ini. 7 tambah 9 tambah 8 ya. Kemudian kita bagi dengan yang di atas tuh. Dibagi 6 ya. 7 tambah 9 ya. 16 tambah 8, 24. 24 bagi 6. Ya betul ternyata 4 ya. Jadi polanya sesuai ya. Nah, maka ya untuk segitiga yang ketiga X sama dengan ya. Nah, jumlahkan ya 3 angka yang di kiri, tengah, bawah dan kanan ya. Nanti dibagi dengan yang atas ya. Nah, jadi kita dapatkan 12 tambah 3 tambah 15. Lalu bagi dengan 3 ya. 30 bagi dengan 3 ya. Dapatnya adalah 10 ya. Nah, itu untuk nomor 6 ya. Jadi di sini ada yang menjawab ya Diva Arifah. Nomor 6 tepat sekali ya. Jawabannya adalah B ya. 10. Nah, terima kasih ya untuk Diva yang turut berpartisipasi ya untuk menjawab soal ini. Baiklah ya, kita akan bersiap-siap ya untuk soal yang berikutnya, yaitu soal nomor 7 ya. Ya, ini dia soal nomor 7 ya. Nah, perhatikan tabel tinggi badan siswa ya. Tinggi badan, kemudian frekuensi ya. Frekuensi ini adalah banyaknya siswa yang memiliki tinggi badan seperti yang dimaksud ya. Jadi yang memiliki tinggi badan 155 cm ada 4 orang. 156 cm ada 2 orang ya. Nah, ini datanya dituliskan dalam bentuk tabel supaya lebih ringkas dan lebih sederhana kalau dibaca ya.
bayangkan kalau datanya itu diuraikan ya. Kalau datanya itu diuraikan, maka cara menulisnya diurut dari yang terkecil ke terbesar ya. Nah, bisa ditulis begini ya. Tinggi badan siswa ya. Nah, tinggi badan siswa datanya itu ya kita tulis sebagai 155, kita tulis 4 kali ya. Karena ya ada 4 siswa yang tinggi badannya 155 ya. Kemudian yang 156 ada 2 orang ya. 156 ada 2 orang ya. Nah, kemudian yang 157 ada 15 orang. Kebayang capeknya nulis ya. Jadi tidak usah kita teruskan ya. Tapi kira-kira seperti itu ya. Nah, di sini kita disuruh mencari banyaknya siswa yang memiliki tinggi badan di atas tinggi rata-rata ya. Berarti yang harus kita cari di sini adalah tinggi ya badan rata-rata ya. Tinggi badan rata-rata dari siswa ya. Nah, tinggi badan rata-rata dari siswa adalah jumlah seluruh tinggi badan ya. Nah, dibagi dengan jumlah siswa ya. Nah, kalau diuraikan ya seperti tadi 155 tambah 155 tambah 155 tambah 155 ya sampai 4 kali ya. Nah, nanti dibagi dengan jumlah siswa. Kalau jumlah siswanya sih udah jelas ada 32 ya. Ada di tabel. Nah, secara ringkasnya ya, berarti kan yang 155 ada 4. Jadi langsung saja ya, 155 kali 4 ya. Nah, kemudian ya ditambah ya, 156 kali 2 ya. Kemudian ditambah 157 kali 15 ya, karena ada 15 orang yang 157. Tambah lagi 158 kali 8 orang ya. Dan terakhir 159 ya. 159 kali 3 orang. Kalau pembaginya sih sederhana saja ya. Pembaginya adalah 32 ya. Nah, maka yang harus kita gunakan di sini adalah juru sabar ya. Jadi kita harus sabar nih untuk menghitung berapa sih angka yang dihasilkan ya, mulai dari 155 kali 4, 156 kali 2 ya. 155 kali 4 ya, 150 kali 4-nya kan 600 ya. Lalu 5 kali 4-nya 20 ya. Maka nanti akan diperoleh 620 ya. 620 ya. 620 ya. Kemudian ditambah 156 kali 2 ya. 150 kali 2 kan 300. 6 kali 2 ya 12. Jadi 312 ya. Lalu ditambah ya 157 kali 15 ya. Berapa 157 kali 15? Nah, ini harus menggunakan juru sabar tadi ya, dapatnya 2355 ya. 2355. Nah, kemudian ditambah lagi ya 158 dikali 8 ya. Nah, 158 dikalikan dengan 8 adalah 1264 ya, 1264. Dan yang terakhir 159 kali 3, 150 kali 3 450, 9 kali 3 27. 450 dengan 27 477 ya. Baginya tetap 32 ya. Nah, dengan juru sabar pula ya nanti akan diperoleh bahwa pembilang ya kalau misalnya kita jumlahkan ya lalu dibagi dengan 32 ya. Nah, untuk pembilang sendiri ya dapatnya 5028 ya.
5.028 ya. 5.028 ya. Nah, hasilnya adalah 157 ya, 125. Nah, 157,125 adalah apa? Tinggi badan rata-rata siswa. Nah, yang kita cari berapa ya jumlah siswa yang memiliki tinggi badan di atas tinggi rata-rata ya. Kita mencari ya tinggi badan ya di atas tinggi rata-rata. Nah, yang tinggi badannya di atas tinggi rata-rata, nah berarti di atas 157,125. Nah, berarti yang pertama yang tingginya 158 cm. 158 cm ada 8 siswa ya. Berikutnya lagi yang tingginya 159 cm ya. Di sini ada 3 siswa. Dan kalau kita jumlahkan ya berarti totalnya adalah 11 siswa ya. Jadi 11 siswa memiliki tinggi badan di atas rata-rata ya. Nah, kemudian di sini ya ada Muhammad Yusuf Hairul menanyakan ya apakah tidak ada cara yang lain ya. Ya untuk soal ini ya tidak ada ya, untuk soal ini tidak ada cara yang lain ya. Kalau ditanya median masih mungkin ya. Jadi bisa dilihat langsung kalau median ya nilai tengah. Tapi kalau untuk rata-rata ini harus dihitung ya, dan memang ya tidak ada cara lain ya. Jadi harus mengikuti prosedur seperti ini ya. Makanya tadi Bapak ya menyebutkan ya terpaksa kalau untuk nomor 7 ini harus menggunakan jurus sabar ya. Ya, jadi jawabannya D ya untuk nomor 7. Nah, silakan diamati dulu ya. Kita akan bersiap-siap dengan soal nomor 8. Kita lihat soal nomor 8. Sebuah dadu merah dan sebuah dadu putih ya, atau boleh juga disebut dadu 1 dan dadu 2 ya, dilambungkan ya atau dilemparkan bersama-sama sebanyak 1 kali. Peluang muncul mata dadu yang merah ganjil dan mata dadu untuk yang putih genap adalah berapa ya. Nah, di situ masih ada kalimat ya, kalimat kesananya itu salah ya, ini tidak diperlukan ya, ini sepertinya ya terpaste dari soal lain ya. Nah, jadi peluang agar dadu merah memunculkan ganjil dan di dadu putihnya genap ya. Nah, pertama kita buat dulu tabel ruang sampel ya. Karena kita tahu ya, dadu merah mungkin angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Demikian juga dadu putih mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nanti munculnya bisa 1, 1, 1, 2, 1, 3 dan seterusnya. Dan biasanya kita gambarkan dalam bentuk ya tabel seperti ini ya.
Nah, tabel yang ditunjukkan di sebelah kanan adalah ruang sampel untuk pelemparan 2 buah dadu ya. Nah, kalau nanti ya pada saat mengerjakan soal ada soal seperti ini, tidak usah lengkap seperti ini ya. Jadi cukup dadu merah angka 1 sampai 6, dadu putih 1 sampai 6 ya. Lalu kita identifikasi ingin dadu merahnya ganjil ya. Jadi untuk dadu merah ya karena ingin ganjil ya, yang boleh keluar ya atau yang ingin kita hitung peluangnya di sini adalah ya dadu merahnya 1 ya karena ganjil, 3 dan 5 ya. Dan ingin dadu putihnya genap ya. Berarti kalau untuk dadu putih 2, 4 dan 6 ya. Nah, dengan demikian ya yang merupakan irisan dari yaitu dadu merahnya ganjil, putihnya genap ya. Nah, itu bisa kita tarik di sini yaitu ini ya 2 ya 14 16 ya 32 34 36 52 54 dan 56 ya. Nah, jadi bisa kita tulis di sini. P ya. P ini peluang ya atau probability ya. Merahnya ganjil ya. Jadi peluang dadu merahnya mendapatkan angka ganjil dan pada saat yang sama dadu putihnya mengeluarkan angka genap ya. Nah, itu ada 9 ya yang di checklist hijau itu ada 9. Dibagi ya seluruh kemungkinannya ruang sampelnya itu ada 36 ya. Jadi jawabannya sederhana saja, ini adalah 1/4 ya. Nah, itu untuk soal nomor 8 ya. Jawabannya 1/4 ya. Nah, baiklah ya, kita lihat soal nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Jika luas daerah yang tidak diarsir 43 cm persegi, maka luas daerah yang diarsir adalah berapa ya? Nah, untuk mempermudah ya, Bapak buat garis bantu dulu ya. Dari D, Bapak tarik ya, garis vertikal ke bawah. Demikian juga dari C ya. Kemudian dari A ditarik garis horizontal ya. Demikian juga dari B ya. Ya, ini untuk membantu saja ya, biar terlihat lebih mudah. Kemudian ya daerah-daerah yang berada di dalam segitiga, Bapak beri nama ya. Ini daerah 1, yang ini daerah 2, yang diarsir ya. Yang ditanya luas daerah yang diarsir ya. Daerah 2 berapa luasnya? Dan ini daerah 3 ya.
Nah, sekarang kita lihat ya data yang sudah ada di soal ya. Nah, data yang ada di soal, luas daerah yang tidak diarsir 43 ya. Nah, yang tidak diarsir itu berarti luas 1 plus luas 3 ya. Jadi Bapak tulis ya data pertama, luas 1 plus luas 3 itu yang tidak diarsir ya, adalah 43. Anggap ini sebagai equation 1 ya, persamaan 1 ya. Nah, kemudian ya, perhatikan segitiga ABD ya. Perhatikan segitiga ABD ya. Nah, luas segitiga ABD ya. Lihat lagi ABD itu adalah luas 1 tambah luas 2. Nah, luas segitiga ABD itu ya setengah kali alas ya, kali tinggi ya, adalah luas 1 tambah luas 2. Nah, setengah segitiga ABD alasnya AB yaitu 7. Tingginya adalah 10 ya. Sama dengan luas 1 tambah luas 2. Maka dari sini kita akan mendapatkan ya satu persamaan lagi. Luas 1 ditambah luas 2. Oh, tadi kan di atas luas 1 plus luas 3, ini 1 tambah 2 ya. Dapatnya adalah 35 ya. Nah, anggap ini persamaan 2 ya. Nah, lalu kalau tadi ABD ya, sekarang perhatikan segitiga ABC ya. Segitiga ABC ya. Nah, untuk segitiga ABC ya, itu berlaku bahwa luas segitiga ABC itu merupakan jumlah luas 3 dengan luas 2 ya. Nah, jadi luas 3 tambah luas 2 ya. Nah, sama caranya ya, luas segitiga ABC setengah kali alas ya, langsung saja alasnya AB yaitu 7 kali tingginya 8 ya. Sama dengan luas 3 plus luas 2 ya. Maka dari sini luas 3 ya ditambah luas 2 sama dengan 28 ya. Nah, anggap ini sebagai persamaan 3 ya. Nah, persamaan 3 ini coba kita eliminasi dengan persamaan 2 ya. Jadi Bapak tarik persamaan 2 ya. Persamaan 2 tadi ya, luas 1 tambah luas 2 ya. Di persamaan 2 ya, sama dengan 35 ya. Nah, ini persamaan 2. Nah, ini coba kita kurangi ya. Nah, jadi eliminasinya kita kurangkan ya. Nah, maka akan diperoleh ya. Luas 2 dengan luas 2-nya ini akan habis ya. Jadi ini ya luas 2 ya. Dengan juga luas 2 ya. Dengan luas 2 lagi. Nah, ini akan saling menghilangkan ya. Nah, jadi kalau kita kurangkan, yang kita peroleh itu adalah luas 3 kurangi luas 1 ya. Luas 3 kurangi luas 1 adalah 28 kurangi 35 minus 7 ya. Nah, anggap ini persamaan 4 ya. Lalu ya kita ambil ya persamaan 1 ya. Kita tulis persamaan 1. Kan belum dipakai ya. Luas 1 plus luas 3 sama dengan 43 ya. Lalu kita ambil juga persamaan 4 ya. Min luas 1 ya dibalik ya. Min luas 1 plus luas 3
sama dengan min 7 ya. Ya ini sih terserah ya, mau dijumlahkan boleh ya, mau dikurangkan boleh ya. Nah misalnya Bapak jumlahkan saja ya untuk persamaan ini ya 1 dengan 4. Tapi kalau mau dikurangkan juga boleh ya. Bebas-bebas saja ya. Nah ini Bapak coba pakai penjumlahan ya. Nah ini jumlahkan 0 ya plus 2 kali luas 3 itu adalah 43 kurang 7, 36 ya. Maka luas 3, 36 bagi 2, 18. Awas yang dicari luas 2 ya. Perhatikan ya bahwa di persamaan 3 ya, di persamaan 3 itu adalah luas 2 tambah luas 3 ya. Di persamaan 3 ya. Nah, jadi kita gunakan ya. Bapak bawa ke sini saja ya. Persamaan yang digunakan persamaan 3 ya. Nah, ya supaya yang ditanyakan terjawab ya. Luas 3 tambah luas 2, katanya menurut persamaan 3 itu 28. Luas 3-nya 18 tambah luas 2, 28 ya. Ya berarti kesimpulannya luas 2-nya adalah 10 ya. Jadi untuk nomor 9 ya, jawaban yang kita pilih adalah B ya, yaitu 10 cm persegi. Nah silakan kalau mau dilihat-lihat dulu, dicatat dulu ya. Ya karena ini lumayan ya berhubungan dengan ya melakukan eliminasi atas persamaan-persamaan yang ada atau yang diketahui.
Nah, baiklah ya, kita lanjutkan dengan soal berikutnya, yaitu soal nomor 10. Pengrajin membuat topi dari karton dengan bentuk seperti pada gambar. Luas karton yang dibutuhkan adalah berapa sentimeter persegi? Diketahui pi 3,14 ya. Nah, kita lihat ya bahwa si topi ini ya terdiri dari lingkaran besar yang dikurangi lingkaran kecil ya, ditambah selimut kerucut. Nah, kita lihat dulu data-datanya ya. Nah, anggap ya yang lingkaran kecil memiliki jari-jari R1 ya. Nah, ini nanti ini jari-jarinya ya. Nah, ini R1 ya. Nah, kalau dilihat dari gambar sih R1 itu adalah 10 cm ya. Nah, kemudian ya untuk lingkaran yang besarnya kita beri nama R2 ya. Berupa gambar yang ke sebelah kiri saja ya. Nah, ini untuk lingkaran besarnya R2 ya. Nah, kalau kita lihat ya si R2-nya ini ya. Coba kita lihat datanya ya. Kan R1-nya adalah 10 ya. Kemudian ada angka 20 dan 30 ya. Maka R2 ya bisa kita hitung sebagai 20 cm ya. R2-nya adalah 20 cm ya. Nah, bahan karton yang dibutuhkan untuk topi ya, bahan karton yang dibutuhkan topi ya pertama yang ini ya. Bapak sebut ini daerah 1 ya. Jadi lingkaran besar kurangi lingkaran kecil ya. Lingkaran besar atau lingkaran 2 ya. Kurangi lingkaran yang kecil ya. Atau lingkaran 1 ya. Nah, kemudian yang dibutuhkan tuh ya ini selimut kerucut ya. Bapak beri nama daerah 2 ya. Ini adalah selimut kerucut ya. Selimut kerucut ya. Nah, jadi ya berapa luas karton yang dibutuhkan ya. Jadi kita tulis ya luas karton ya. Sederhananya adalah luas 1 tambah luas 2 ya. Luas 1 ya lingkaran besar kurangi lingkaran kecil ya. Berarti VR2 kuadrat kurangi VR1 kuadrat ya. Ini luas 1 tambah. Nah, luas selimut kerucut. Nah, kerucut itu kan alasnya lingkaran kecil ya. Jadi VR1 kali namanya S ya. S-nya S1, S itu disebut sebagai garis pelukis ya. Yang panjangnya di situ 26 cm ya. Jadi S1 ini namanya garis pelukis kalau istilahnya ya. Nah, jadi nanti ya tinggal dikeluarkan V-nya ya, V kali ya R2 kuadrat min R1 kuadrat ya. Kemudian plus ya R1 E1 ya. Nah, jadi V-nya bisa keluar. Diinginkan di soal ini P-nya 3,14 ya. 3,14 kali R2 kuadrat langsung saja ya 400. Kurangi R1 kuadrat 100 plus R1 kali S ya. Nah, R1-nya 10, S-nya 26 jadi 260 ya. Sehingga hasilnya 3,14 kali 560 ya. Nah, 3,14 kali 560.
Dan ini ya kalau kita proses, kita kalikan, dapatnya adalah 1758,4 ya. Dengan satuan disesuaikan yaitu sentimeter persegi. Nah, baiklah ya, kita lanjut ya dengan soal nomor 11 ya. Perhatikan persamaan berikut ya. Perhatikan persamaan berikut. Ya, ada 4 persamaan mana pasangan garis yang sejajar ya. Nah, kita lihat ya dari sisi teorinya dulu sedikit ya. Nah, secara umum ya yang namanya garis lurus ya itu memiliki bentuk ya persamaan garis lurus ya. Nah, itu biasanya ditulis Y sama dengan MX plus C ya. Nah, MX plus C ya. Nah, dengan M ini disebut sebagai gradien ya. Jadi bentuknya Y sama dengan MX plus C ya. Dan M-nya adalah gradien ya. Nah, kemudian yang harus kita kenal juga ya, dua garis ya disebut sejajar bila gradiennya sama ya. Jadi dua garis disebut sejajar bila gradiennya sama ya. Lalu yang satu lagi, dua garis saling tegak lurus bila hasil kali ya gradiennya sama dengan min 1 ya. Jadi kalau gradien garis pertama ya M1, gradien garis pertama kedua M2, dia akan saling tegak lurus bila M1 kali M2 adalah negatif 1 ya. Nah, sekarang ya kita lihat ya satu persatu akan kita cari gradiennya ya. Dimulai dari persamaan yang pertama ya. 2x plus y sama dengan 6 ya. Nah, maka ini bentuknya jadi ya y adalah min 2x plus 6.
Nah, di sini ya, yang di depan X ini gradien ya. M-nya adalah min 2 ya. Jadi gradiennya minus 2. Nah, berikutnya ya, untuk yang kedua ya. X plus 2Y sama dengan 4 ya. X plus 2Y sama dengan 4 ya. Nah, maka 2Y sama dengan minus X plus 4 ya. Nah, ini karena di depan Y-nya masih ada 2, harus diubah dulu ya. Y adalah ya min setengah X plus setengah kali 4 ya. Nah, maka yang ini gradiennya adalah minus setengah. Nah, kemudian ya untuk garis yang ketiga ya. Untuk garis yang ketiga, X min 2Y sama dengan 8 ya. Nah, maka ya akan kita peroleh ya dari sini 2Y sama dengan X min 8 ya. Nah, atau ya Y-nya adalah setengah X ya, min 4. Maka untuk ini ya gradiennya M-nya adalah setengah ya. Nah, kalau yang saling tegak lurus sudah ada ya. 1 dengan 3 ya. Coba kalau 1 dengan 3 gradiennya kita kalikan dapatnya min 1 ya. Berarti 1 dan 3 saling tegak lurus ya. Nah, sekarang yang keempat ya. Kita mencari yang gradiennya sama, belum ada nih ya. 4x plus 2Y ya. 4x plus 2Y sama dengan 20 ya. Nah, maka ya 2Y sama dengan min 4X plus 20 ya. Y adalah min 2X plus 10. Nah, ini min 2 ya, gradiennya min 2. Nah, jadi ternyata ya di sini yang sama gradiennya adalah min 2 ya, yaitu persamaan 1 dan 4 ya. Ya, jadi kita pilih yang mana ya? D ya, 1 dan 4. Nah, itu untuk soal nomor 11 ya. Nomor 12. Harga sepasang sepatu 2 kali harga sepasang sandal. Ardi membeli 2 pasang sepatu dan 3 pasang sandal dengan harga 420.000. Jika Doni membeli 3 pasang sepatu dan 2 pasang sandal, Doni harus membayar sebesar ya. Nah, ini kita misalkan dulu ya. Misalkan pertama ya, harga sepasang sepatu itu adalah X ya. Lalu harga sepasang sandal adalah Y. Dari kalimat yang ada di soal disebutkan harga sepasang sepatu 2 kali harga sepasang sandal ya. Jadi X sama dengan 2Y.
Ardi membeli ya 2 pasang sepatu dan 3 pasang sandal dengan harga 420.000 ya. Nah, kita lihat Ardi ya. Nah, Ardi ini membeli ya 2 pasang sepatu ya. Plus 3 pasang sandal ya. Nah, maka kalau secara harga ya kita tulis ya 2X ya ditambah 3Y ya sama dengan 420.000 ya. Nah, tadi X-nya itu 2Y ya. Jadi 2X itu 2 kali 2Y ya. Plus 3Y sama dengan 420.000 ya. Maka dari sini ya akan kita dapatkan 4Y tambah 3Y ya. Nah, 7Y sama dengan 420.000 ya. Dengan demikian Y adalah 60.000 ya. Dan karena X adalah 2Y ya. X itu 2Y, maka X-nya 120.000 ya. Nah, sekarang kita lihat Doni ya. Nah, si Doni ini ya yang dibelinya kebalikan dari Ardi ya. 3 pasang sepatu plus 2 pasang sandal ya. 2 pasang sandal. Nah, maka harganya adalah ya 3X tambah 2Y ya. 3X 3 kali 120.000 ya. Ditambah 2Y 2 kali 60.000 ya. Nah, berarti dapatnya 360.000 tambah 120.000 ya. Maka Doni ini harus membayar sebesar 480.000 ya. Dengan demikian ya untuk nomor 12 kita pilih jawaban D ya 480.000. Nomor 13. Diagram panah berikut menunjukkan relasi dari himpunan A ke himpunan B ya. Jadi ada diagram panah dari himpunan A ke himpunan B ya. Ini adalah suatu relasi ya. Daerah hasil dari relasi tersebut ya. Nah, coba kita lihat kembali ya. Relasi antara himpunan A dan B pada gambar ya. Nah, pertama ada yang disebut daerah asal ya. Nah, ini ada yang disebut daerah asal ya. Disebut juga domain ya.
Nah, untuk daerah asal atau domain ya, isinya adalah 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian ada lagi daerah kawan ya. Disebutnya kodomen ya. Nah, yang termasuk kodomen di sini adalah 1, 4, 9, 12, 16 ya. Dan ada lagi daerah hasil ya. Istilahnya disebut range ya. Nah, yaitu 1, 4, 9, 16 ya. Nah, karena di soal ini yang ditanyanya daerah hasil, maka yang kita pilih yaitu yang ada angka 1, 4, 9, 16 ya. Jadi nomor 13 jawabannya adalah B ya. 1, 3, 9, 16. Nah, kita lihat soal nomor 14 ya. Nomor 14, suatu bakteri dapat membelah diri menjadi 3 setiap 13 menit ya. Nah, suatu bakteri dapat membelah diri menjadi 3 setiap 13 menit. Banyaknya bakteri mula-mula berjumlah 20 dan diperlukan waktu T agar jumlah bakteri menjadi 14.580. Pertanyaannya, jika bakteri tersebut membelah dirinya, yaitu menjadi 3-nya itu bukan setiap 13 menit, tapi lebih lama ya, setiap 26 menit, maka banyaknya bakteri setelah waktu T tersebut adalah berapa ya. Nah, itu yang ditanyakan ya. Nah, kita lihat teorinya ya. Kalau misalnya kita punya suatu bakteri ya, suatu mikroba ya, atau suatu hewan ya, membelah menjadi A buah tiap waktu T ya. Nah, di sini menjadi 3 buah ya. Maka perumusannya itu sama dengan rumus peluruhan ya kalau di fisika ya. Nah, jadi menggunakan rumus ya NT ya. NT ini jumlah bakteri setelah waktu T ya. Sama dengan N0 jumlah bakteri mula-mula kali ya. Karena ini membelahnya setiap menjadi 3 buah ya. Maka ini yang utamanya ya 3 ya. Nah, jadi ini 3 ya. NT N0 kali 3. Kalau membelahnya menjadi 2 ya 3-nya ganti dengan 2 ya. Membelahnya menjadi 5, 3-nya ganti jadi 5. Nah, pangkat ya, ini pangkat T kecil per T ya. Nah, apa bedanya T kecil dengan T? Kalau T ini perioda ya. Perioda pembelahan ya. Misalnya kalau di soal ini setiap 13 menit itu periodanya.
Sedangkan T ini adalah waktu ya. NT ya, jadi NT itu ya jumlah bakteri setelah T ya. Jumlah bakteri pada T ya. Sedangkan ini jumlah bakteri pada T juga, tapi T-nya 0. Disebut jumlah bakteri mula-mula ya. Nah, sekarang kita hitung yang ada di soal ya. NT ya sama dengan N0 kali ya. Ini sengaja Bapak beri warna berbeda ya. 3 pangkat T per T ya. Nah, 14.580 sama dengan 20 kali ya 3 ya dipangkatkan dengan T-nya dicari ya setelah waktu berapa dia menjadi 14.580 bagi 13 ya. Nah, 14.580-nya ya kita bagi dulu dengan 20 atau gini, nolnya kita coret ya. Jadi 1458 kita bagi 2 dapatnya 729 ya. 729 nah adalah ya 3 ya. 3 pangkat T per 13. Nah, 729 itu kita nyatakan sebagai 3 pangkat ya. Jadi kalau dicoba-coba ya nanti akan dapat ya bahwa yang namanya 729 itu adalah 3 ya yang dipangkatkan dengan 6 ya. 3 pangkat 6 itu 729 ya sama dengan ya 3 pangkat ya T per 13 ya. Nah, jadi dari sini ya kesimpulannya T per 13 adalah 6 atau T-nya ya 78 menit ya. Nah, apa yang ditanyakan di soal? Ya, yang ditanyakan di soal itu ya. Nah, berapa jumlah bakteri setelah T ya berarti setelah 78 menit. Kalau ya dia membelah menjadi 3-nya atau kalau periodenya bukan 13 menit tapi 26 menit ya. Jadi di sini Bapak tulis ya. Bila T-nya 26 menit ya, bukannya 13 menit ya. Ya kita hitung lagi ya NT-nya. NT adalah N0 kali 3 pangkat ya. T per T ya. N0-nya tetap 20 kali 3 pangkat T-nya 78. Tapi T-nya 26 ya. Jadi dapatnya 20 kali 3 pangkat. 78 bagi 26, 3 ya. Dan kita tahu 3 pangkat 3 itu adalah 27 ya. 20 kali 27 adalah 540. Jadi kalau periodenya kalau periodenya lebih lama 26 menit ya, maka setelah 78 menit itu bakterinya baru 540 ya. Oh tadi 14.580. Jadi jawabannya E ya 540. Nah, silakan ya dipelajari dulu, dilihat dulu ya.
Nah, baiklah ya, kita lanjut dengan soal berikutnya ya, nomor 15. Diketahui himpunan E sama dengan 1 sampai 10 ya. A13579, B2357. Hasil dari A iris B komplement ya. Kita cari dulu ya A iris B ya. A iris B-nya dulu ya, baru nanti komplement ya. A iris B itu artinya ya, ada di A dan ada di B ya. Jadi anggotanya itu ada di A dan ada di B ya. Dan ada di B itu yang disebut irisan ya. Nah, jadi anggotanya A iris B itu ada di A, ada di B, 13579 dengan 2357 ya. Ini 357 ya. Jadi A iris B itu adalah 357 ya. Nah, yang ditanya adalah A iris B komplement ya. Nah, yang disebut dengan ya A iris B komplement ya. Ini itu artinya ya di luar A iris B ya. Di luar A iris B ya. Tetapi ya dia tetap masih berada di S ya. Di luar A iris B ya. Nah, maka yang termasuk di luar 357 ya, itu S saja kurangi 357 ya. 1, 2 ya, 4, 6, 8, 9, 10 ya. Jadi di luar A iris B itu ya berarti S dikurangi A iris B ya. 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10 ya. Jelas kalau ini jawabannya adalah C ya. Nah, berikutnya ya langsung kita bahas dua soal 16 dan 17 ya. Diketahui A sama dengan 2B/3 dan B sama dengan 2C/5. Maka perbandingan A, B, dan C ya. Nah, nanti supaya A, B, dan C bisa dibandingkan harus dinyatakan dalam satu variabel yang sama ya. Kalau kita lihat kan A 2B/3, B 2C/5. Jadi B selalu disebut ya, jadi akan kita nyatakan dengan B ya nantinya. Coba kita lihat ya untuk nomor 16 ini datanya. Nomor 16 ya. Jadi A itu bisa kita ganti dengan 2B/3 ya. Ya kalau B ya B gitu ya. Nah B-nya di sini 2C/5 ya. 2C/5 ya. Itu berarti C-nya bisa dinyatakan sebagai 5B/2 ya. Nah, maka ya A banding B banding C ya, semuanya bisa kita nyatakan sebagai B ya. A-nya diganti dengan 2B/3, banding B-nya mah tetap ya B. C-nya diganti dengan 5B/2. Nah, karena semuanya mengandung B ya, B-nya bisa dicoret ya. Nah, berarti kan perbandingannya 2/3 banding 1 banding 5/2 ya. Nah, semua ya supaya tidak ada penyebut, semua kalikan 6 ya. Semua dikalikan 6 ya. Jadi ya maksudnya ya 2/3 kali 6 banding 1 kali 6 banding 5/2 kali 6. Kenapa kali 6 ya? Karena penyebutnya 3 dan 2. KPK dari 3 dan 2 itu 6 ya. Jadi hasil akhirnya 4 ya banding 6 banding 15 ya. Jelas sekali ya untuk nomor 16 jawabannya C ya. Dan kita lanjut dengan nomor 17 ya.
Ani menabung sebesar 800.000 pada sebuah bank yang memberikan suku bunga tunggal sebesar 16% per tahun ya. Pada saat diambil tabungan Ani menjadi 992.000. Lama Ani menabung adalah ya. Nah, kita lihat dulu data suku bunganya ya. Nah, di sini diketahui suku bunganya tunggal ya, jadi bukan majemuk. Artinya bunganya tetap ya. Suku bunga tunggal berapa? 16% per tahun ya. Nah, ini ya berarti ya 16% di dalam 12 bulan ya. Di dalam 12 bulan itu 16% ya. Ya kalau 1 bulannya ya tinggal bagi 12 aja ya. Nah, sekarang ya kita lihat tabungan Ani ini ya. Tabungan awal Ani ya. Tabungan awal Ani itu adalah 800.000 ya. Nah, sedangkan tabungan akhirnya ketika diambil kembali setelah beberapa bulan ya. Nah, itu udah berubah ya menjadi 992.000 ya. Nah, berarti kan di sini Ani mendapat bunga ya. Bunga tabungannya 192.000 ya. Nah, padahal asalnya 800.000, sekarang jadi 992. Dapat bunga 192.000. Ini teh berapa persen? Kalau ingin tahu persennya, 192.000 ini kita bagi dengan tabungan awalnya ya. Tabungan awalnya 800.000 ya. Jangan lupa dikali 100%. Nah, 192 bagi 8 itu 24 ya. Jadi dapatnya 24% ya. Jadi ya si Ani itu menabung sekian lama ya dan dapat bunga 24%. Ini berapa bulan? Nah, ini perbandingan linear ya, karena kan di soal tadi sudah disebutkan ya. Kalau 12 bulan ya. Kalau 12 bulan bunganya itu 16%. Nah, sekarang kita belum tahu si Ani menabung berapa bulan, kita sebut saja X bulan. Ternyata bunganya setelah dihitung 24% ya. Nah, ini untuk perbandingan ini ya, perbandingan linear ya, kita bisa membagi saja X banding 12 ya. Jadi X bulan bagi 12 bulan ya, jadi bulan bagi bulan sama dengan 24% per 16% ya. Nah, 24 per 16 bisa disederhanakan jadi 3/2 ya. Nah, dengan demikian ya, X-nya adalah 3/2 kali 12 ya. Hasilnya ya tepat sekali 18 bulan ya tentunya. Nah, jadi si Ani ini ya menabung 18 bulan sehingga memperoleh bunga 24% yang setara 192.000. Nah, untuk sore hari ini ya sepertinya kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Terima kasih ya atas perhatian dan juga partisipasi semuanya ya. Semoga apa yang kita pelajari ya bisa dipahami ya dan juga bisa membawa manfaat ya untuk prestasi kita, untuk kesuksesan kita ya. Mohon maaf ya Bapak kalau ada hal-hal yang kurang berkenan ya. Sampaikan salam ya untuk seluruh keluarga di rumah dan jangan lupa ya untuk tetap ya memperhatikan protokol kesehatan. Tetap semangat ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.